184 Allah mengatakan ayyamam ma'dudah, bahwa puasa ini kata Allah hanya dalam hari-hari tertentu. Artinya puasa tidak setiap bulan Allah jadikan puasa Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan kenapa Allah membuat begitu, supaya manusia tidak merasa bosan. Jadi tidak setiap hari kita berpuasa. Pemangkana minkum maridun awala safarin fa iddatu minan yamin ukhra. Kalau ada di antara ibu-ibu ini yang sakit, yang dalam keadaan musafir, maka digantilah puasanya di hari yang lain. Begitu kata Allah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa tapi diganti di hari lain. Ini ketika dulu awal-awal pertama puasa turun. Jadi najol waktu puasa pertama turun, dia masih bersifat pilihan. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Maka di awal-awal puasa dulu ada orang dia sehat secara fisik, tidak sakit, tidak musafir, tapi dia berat mau puasa, maka kata Allah boleh. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin, tapi dengan syarat dia memberi makan, dengan membayar fidyah, memberi makan orang fakir miskin. Makanya bunyi ayatnya begitu, ibu-ibu. Paman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka siapa yang berbuat baik, kata Allah, maka kebaikan itu bagi dia. Para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan berbuat baik di sini adalah kalau tadi dia misalnya puasanya tinggal 1 hari, kemudian dia harus memberi makan 1 orang fakir miskin 1 hari. Misalnya dalam 1 hari dia kasih 2 orang, maka boleh. Makanya kata Allah, maka siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu untuknya. Bolehkah dilebihkan 2 orang? Boleh. Dan kebaikan itu untuk ibu. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik buat ibu, buat kalian, kata Allah. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui puasa ini baik bagi kita. Kalau kalian mengetahui, kata Allah. Kemudian turun Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka ibu-ibu nanti di bulan Ramadan banyak-banyak baca Quran. Karena Quran itu diturunkannya di bulan Ramadan. Kata Allah dalam surah yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairum min alfi syahri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dicari biasanya di berapa? 10 hari yang maka kemungkinan dulu Quran itu sebenarnya turunnya di 10 malam yang terakhir Ramadan. Karena Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Padahal Nabi menyuruh kita mencari malam Lailatul Qadar ada 10 malam yang terakhir di malam-malam ganjil. Maka bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Quran ini petunjuk bagi kita hamba yang beriman. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Dari mana kita tahu itu baik, ini salah, ini baik, itu buruk? Dari Al-Quran. Kenapa? Karena hakikat akal manusia tidak mampu menjangkau mana yang baik dan mana yang buruk. Betul tidak, ibu? Kalau menentukan baik dan buruk itu diserahkan kepada manusia, maka akan terjadi kekacauan. Karena boleh jadi apa yang menurut ibu ini benar, belum tentu menurut ibu ini benar juga. Maka baik dan buruk, benar dan salah, standarnya adalah standar apa yang disampaikan oleh Allah. Karena akal manusia sering mendefinisikan baik dan buruk itu berdasarkan akal pikirannya yang bersifat terbatas dan berdasarkan hawa nafsunya. Karena tidak semua yang menurut manusia itu baik menurut Allah. Benar tidak? Contoh, minuman keras kalau dijual itu bisa menghasilkan apa? Menghasilkan uang, kan? Bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau akal pikiran manusia kita pakai, maka sebenarnya itu baik menurut logika manusia. 1, menghasilkan uang, 2, membuka lapangan pekerjaan. Tapi kata Allah apa? Innamal khamru wal maisir wa lahmul khinziru rijsun minas syayatin. Allah katakan khamar, ya kan? Dan sebagainya itu tadi dikatakan sebagai tidak baik. Maka baik dan buruk standarnya adalah berdasarkan apa yang Allah sampaikan. Ya kan? Kemudian syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman kana minkum maridun, sama seperti ayat 183, kalau sakit atau musafir maka dia diganti di hari lain atau membayar fidyah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki
kesulitan. Jadi jangan ibu-ibu anggap bahwa bulan puasa yang akan datang ini akan membuat kesulitan bagi ibu-ibu. Tidak. Sudah Allah mudahkan bagi kita. Kalau sakit boleh tak puasa. Allah tak sebut sakitnya apa di Quran itu. Jenis sakit apa Allah tak sebutkan. Kalau sakit itu memberatkan ibu-ibu untuk berpuasa, maka silakan boleh. Ibu Allah kasih keringanan tidak berpuasa. Allah tak sebut sakitnya apa. Kan tak disebut sakitnya apa. Kemudian kalau ibu dalam keadaan musafir, yang musafir itu bukan bertujuan maksiat kepada Allah, maka silakan tidak berpuasa. Kalau itu memberatkan. Antara yang mau berpuasa dan tidak berpuasa, kalau musafir jangan saling menyalahkan, karena itu keringanan daripada Allah. Ya kan? Man sayda minkum as-sahra falyasum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak mengendaki kesulitan. Walitukmilul iddah, dan sempurnakan bilangan hari. Kalau puasa ibu-ibu ini tinggal, maka disempurnakan. Mungkin puasanya ada yang 20, ada yang 25, ada yang tinggal 5, ada yang 10. Mungkin karena ibu-ibu lagi haid, lagi nifas, atau lagi melahirkan atau menyusui dan segala macam. Maka sempurnakan bilangan puasa ibu-ibu ini apa? Dengan membayar fidyah atau diganti di hari lain. Karena tadi kan mungkin bulan ini puasanya 29 hari atau 30 hari. Karena ada tadi yang tinggal, tentu bilangan puasanya kurang. Maka untuk menyempurnakan bilangan puasa yang kurang ini, ibu ganti di hari yang lain atau dengan membayar fidyah. Kalau bayar fidyah, Ya. bayar puasa juga ya? Nah, inilah pertanyaan. Nah, maka ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya sudah bayar fidyah, masih perlukah saya mengganti di hari lain? Para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat ulama yang mengatakan kalau sudah membayar fidyah masih wajib diganti di hari lain. Ada yang mengatakan kalau sudah bayar fidyah maka tidak wajib lagi diganti di hari yang lain. Silakan ibu-ibu ikuti, mau mengikuti pendapat yang mana. Nah, tapi para jumhur ulama mengatakan pendapat yang paling kuat adalah cukup dengan hanya membayar fidyah tanpa perlu lagi mengganti di hari lain. Kalau ibu tidak sanggup mengganti di hari lain. Kapan ibu-ibu tidak sanggup mengganti di hari lain? Contoh, ibu-ibu ini kan ada punya tugas, apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Contoh misalnya tahun ini ibu ini Allah kasih rezeki mengandung, ya kan? Kemudian karena khawatir anak dalam kandungan terganggu kesehatannya, maka ibu tidak berpuasa, ya kan? Kemudian setelah itu ibu lahiran, misalnya kan, tentu pas lain juga tidak bisa berpuasa. Habis itu menyusui pula 2 tahun. Tentu selama 2 tahun ini kalau mungkin khawatir misalnya terganggu kan kesehatannya, tentu tidak bisa berpuasa. Ya kan? Berarti 2 tahun menyusui, kemudian pas tadi lahiran juga tadi pas di bulan puasa misalnya, berarti 3 tahun puasa ibu tinggal. Pertanyaan 3 tahun berarti 3 bulan. Ibu sanggup nggak mengganti puasa yang 3 bulan itu di hari lain? Tentu terasa berat. Makanya para ulama mengatakan ada diberikan keringanan hanya dengan cukup membayar fidyah. Dan itu ibu-ibu kalau sekali mengandung. Coba bayangkan tahun berikutnya lagi Allah kasih rezeki lagi. Begitu lagi hamil lagi kan. Tahun depannya dikasih Allah rezeki lagi. Kan tentu berat untuk mengganti di hari lain. Maka ibu-ibu cukup dengan membayar fidyah. Nah, itu. Ya kan? Kemudian di ayat berikutnya wa idza sa'alaka uhilla lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika Allah bertanya kepadaku maka katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i jadaan. Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini bulan Ramadan maka jangan lupa berdoa. Kalau bisa setiap hari buat doanya berbeda. 29 hari puasa maka buat doa yang berbeda setiap hari. Kenapa begitu, Ustaz? Ibu-ibu ini punya banyak keinginan. Punya banyak kemauan yang mungkin tahun lalu belum kesampaian. Ada hajat yang belum tertunaikan, ada cita-cita yang belum kesampaian, maka inilah waktunya. Di bulan Ramadan ini ibu-ibu angkat kedua tangan ibu-ibu, maka berdoalah setiap hari. Buat doa yang berbeda-beda. Iya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i jadan falyastajibu wal yu'minu bi. Tapi hendaklah kata Allah kalian memenuhi perintahku baru aku kabulkan doa kalian. Ada syaratnya. Fal yu'minu bi, beriman dan taat kepada Allah. Baru Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka jangan lupa berdoa. Boleh jadi manusia mengatakan itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun keinginan ibu-ibu, jangan bosan berdoa. Ustadz isa jodoh di waktunya tena terkabul dope martau tahunnya. Ulangi lagi. Atau ganti doanya barangkali misalnya. Maka jangan lupa berdoa. Karena ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Kata Nabi, yang pertama pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya adil doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Maka selama ibu berpuasa sampai waktu berbuka puasa, doa ibu sangat dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Maka kalau ibu lagi dizolimi, banyak-banyak berdoa. Karena doa ibu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan jangan ibu yang menzalimi ya. Karena doa orang yang terzalimi itu langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa ketika berpuasa. Ya, itu dia. Kemudian terakhir kata Allah, uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Sebelum kita tutup, dihalalkan bagimu antara suami dan istri pada malam hari, antara suami dan istri. Kenapa? Karena kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian itu adalah pakaian bagi suami, suami itu adalah pakaian bagi kalian. Maka dibolehkan. Kenapa Pak Ustaz? Karena dulu memang tidak boleh. Dulu orang puasa saking beratnya, sedikit lagi Ibu ya. Awal puasa dulu, asal sudah masuk waktu Isya, kemudian setelah Isya kita tertidur, maka bapak ibu di zaman dulu tidak boleh lagi makan dan minum sampai besok kembali. Itulah beratnya puasa di zaman dulu. Makanya Abu Bakar sampai sahabat Umar sampai kelupaan. Sehingga dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini bagaimana? Saya lupa kalau saya sedang berpuasa. Sehingga saya melakukannya dengan istri. Maka Nabi tak bisa menjawab. Maka turunlah ayat itu untuk menjelaskan itu. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu, diizinkan pada malam hari antara suami dan istri. Nah, maka semenjak itu bolehlah sampai pagi hari. Bayangkan kalau kita setelah tertidur setelah Isya tak boleh makan dan minum. Sementara kita hari ini setelah Isya mau berapa kali pun tertidur kita masih bisa makan minum. Maka bersyukurlah ibu-ibu. Maka puasa ini Allah berikan untuk memudahkan bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya mohon maaf. Kalau nanti masih ada pertanyaan silahkan ditanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya ibu sebelum kita